Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di dalam renungan harian kita. Pada saat ini seperti biasa kita akan membahas tentang firman Tuhan untuk menguatkan iman kerohanian kita. Di dalam kehidupan kita, kita memerlukan kelahiran baru. Kita memerlukan sikap tabiat yang menjadikan kita seorang yang benar-benar dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita meneruskan firman Tuhan pada saat ini dengan doa. Ya Tuhan di syurga, bersyukur kami kepadamu, memuji kepada Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang baik, yang melindungi dan menjaga kami, sehingga saat ini diberikan peluang untuk mendengar firman-Mu, memahami firman-Mu, dan kami mengerti bagaimana Tuhan mahu kami agar selalu dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Jadikan kami sebagai umat-Mu dan lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada waktu ini berjudul Perempuan Muda di Siang Hari. Ayat renungan dalam Yohanes 4 ayat 16 hingga 18 mengatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu, engkau berkata benar. Saudara-saudara yang terkasih, sudah pasti perkara tersebut benar-benar mengejutkan. Kalau kita dengar pun, kalau ada perempuan, dia sudah menikah dan dia mengatakan tidak bersuami. Sebenarnya itu hal yang sangat menakjubkan. Lelaki Yahudi yang sudah nampaknya sangat alim ini yang telah meminta air minum, sekarang bertanya kepada soalan yang paling memalukan, dengan itu mendedahkan bab kehidupan yang paling kejam dan yang paling menyedihkan. Saudara, mari kita hadapi. Perempuan Samaria ini ialah seorang yang selalu gagal dalam hal yang melibatkan lelaki. Dia telah berkawin 5 kali dan sekarang tinggal bersama seorang lelaki. Walaupun tiada seorang pun yang akan berkata apa-apa kepadanya, namun dia menjadi buah mulut orang yang di bandar di kota itu. Yesus baru saja bercakap kepada perempuan ini tentang air kehidupan. Dan tajuk perbualan kedengaran sangat menarik. Hanya sekali minum dan Anda tidak akan dahaga lagi. Wah, kalau saya sendiri, kalau ada kata-kata ini air, sekali diminum tidak akan dahaga lagi, pasti ramai orang berminat untuk mendengar. Oh, air apa ini? Oh, ini apa yang dimaksudkan? Kenapa sekali minum tidak akan dahaga? Saudara-saudara, kita lanjut. Walaupun dia merasakan ada maksud yang lebih dalam di sini, namun dia mengatakan keinginannya untuk memiliki air itu. Kemudian Yesus bertanya kepadanya tentang suaminya. Mengapa mengubah tajuk perbualan daripada air kepada suami? Semua itu merupakan satu misteri yang ditakutinya. Kebanyakan orang menghakimi orang lain melalui tingkah laku luaran mereka. Tetapi pada saat ini Yesus memandang jauh ke dalam hati seseorang, hati, dan berusaha untuk mengaplikasikan dalam pelayanan penyembuhannya saat dia berada di sana. Jadi ketika kebanyakan orang bandar itu hanya melihat perempuan itu sebagai perempuan yang seorang yang tidak bermoral, Yesus memandang jauh lebih dan melihat seorang perempuan yang hanya dahagakan satu perkara dalam hidup cinta sejati. Nah, kenapa digabungkan daripada air yang Yesus katakan tentang kehidupan, digabungkan tentang suami daripada istri ini? Saudara-saudara, dikatakan bahwa perempuan ini sangat dahagakan cinta sejati. Kasih yang benar, kasih sejati. Perempuan ini mencari cinta sejati dalam semua suami, tetapi apa yang dia dapatkan hanyalah penderitaan dan juga ketidaksetiaan. Dia dahagakan cinta dan
dan akan berseru kepada Tuhan pada waktu malam untuk mengisi keinginan jiwanya yang kering. Dan sekarang, dalam apa yang kelihatan seperti jawaban kepada doanya, seorang asing datang untuk memuaskan jiwanya buat pertama kali dengan cinta kasih sejati yang datang daripada atas, datang daripada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah kuasa Injil dan kuasa kelahiran baru. Sebenarnya, kalau kita lihat daripada cerita, kalau kita ambil hal positif dari perempuan ini, saat ini ramai orang-orang seperti perempuan ini yang sangat dahagakan cinta kasih sejati daripada Tuhan. Kadang ada orang yang datang kepada kita, bertanya kepada kita, bagaimana dia dapat mencari kebenaran, bagaimana dia mendapat kasih daripada Tuhan. Orang-orang seperti ini yang datang mencari kasih yang benar itu, mereka dahagakan benar-benar bagaimana kebenaran, kehidupan yang baru yang mereka inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu ini, jikalau saudara-saudara tergerak untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang rindu akan kasih sejati, jangan ragu-ragu, katakan bahwa kasih sejati itu datang daripada Tuhan sendiri. Dan dia, orang yang mencari itu, harus dengan setia menyerahkan diri dan bertobat dan datang kepada Yesus. Semoga firman Tuhan kita memberikan kepada kita kekuatan kerohanian. Apabila kita rindu akan kasih sejati, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih karena Engkaulah yang sudah membuka hati pikiran kami sehingga kami mengerti bahwa apabila kami rindu akan cinta kasih sejati Tuhan, kami harus datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan memberikan kasih yang sejati itu dalam hidup kami. Dan apabila ada orang luar, orang-orang di sekitar kami yang mencari kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, ajar kepada kami agar kami dapat membawa mereka melihat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.